Setelah mengetahui Jeong adalah penyebab ayahnya tewas, membuat Do Hae menjadi sangat terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Hal itu juga membuat Do Hae bingung harus bersikap bagaimana, karena ia sangat mencintai Jeong namun juga membencinya. Jeong yang merasa bersalah memilih mengakhiri hubungan mereka cukup sampai di sini, karena ia tidak ingin Do Hae menderita dan menyuruhnya menjalani kehidupan baru, yaitu tanpa keberadaan Jeong agar Do Hae bisa bahagia. Hari demi hari Do Hae lalui sendiri tanpa kehadiran Jeong di sisinya. Namun ia mencoba tegar untuk menjalani itu semua. Walaupun di lubuk hatinya Do Hae benar-benar sangat merindukan Jeong. Setelah seminggu berlalu, jasad Nosuk belum bisa ditemukan meski telah dicari ke semua tempat. Namun meski begitu, Do Hae tetap melaporkan kasus kejahatan Nosuk agar diusut ke jalur hukum, yaitu mengenai kematian Nyonya Ju dan kejahatan lain yang telah Nosuk lakukan. Setelah kepergian Jeong, Bakyu jelas bersedih karena Sunwol menjadi terasa hampa. Ia juga mengingat perkataan Jeong yang akan pergi hingga sampai waktu tertentu, yaitu hingga Do Hae bisa hidup bahagia tanpa kehadiran sosok dirinya. Bukan hanya Bakyu, Jin juga turut merasa kehilangan saat Jeong memutuskan pergi. Begitu juga dengan Bram dan seluruh anggota Mafia yang mendengar kabar sedih tersebut, karena sudah menganggap Jeong sebagai bos mereka meski Jeong tidak menganggap begitu. Setelah kepergian Jeong, Do Hae melampiaskan seluruh kesedihannya dengan terus bekerja. Bahkan Do Hae selalu telat makan yang membuat Bu Xin turut khawatir. Namun beruntung Han sangat peduli kepada Do Hae dan selalu memberikan perhatian. Do Hae lalu curhat kepada Han mengenai kasih sayang Nyonya Ju. Karena Nosuk pernah berkata bahwa kasih sayang Nyonya Ju hanyalah sebuah cara untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Dengan kata lain, Nyonya Ju tidak benar-benar menyayangi Do Hae seperti apa yang Do Hae kira. Namun Han menceritakan sebuah momen ketika ia mengobrol dengan Nyonya Ju, di mana Nyonya Ju berkata bahwa dirinya sangat merasa merana setiap kali menyayangi Do Hae. Namun ia terus menyayangi Do Hae walaupun membuat dirinya tersiksa. Yang hal itu cukup membuktikan bahwa Nyonya Ju tulus menyayangi Do Hae dari dalam lubuk hatinya. Ketika hujan malam hari mengguyur bumi, manusia akan otomatis ingat sang kekasih yang sangat ia cintai. Begitu juga dengan Do Hae yang mengingat kenangan bersama Jeong. Namun Do Hae selalu menenangkan dirinya bahwa ia hanya kembali ke semula, yaitu hidup sendirian. Tapi tanpa Do Hae sadari, Jeong selalu datang menghampirinya untuk melihat keadaan Do Hae. Karena Jeong juga sangat merindukan Do Hae yang sangat ia cintai. Bahkan ia selalu memindahkan Do Hae ke kamarnya agar bisa tidur dengan nyenyak. Tepat pada hari itu, perusahaan Do Hae menjalin sebuah kerjasama dengan perusahaan Amerika. Dan Do Hae langsung merayakan hal itu dengan makan minum bersama. Hingga ia pulang dengan kondisi mabuk bahkan sempat terjatuh. Seperti biasa, Jeong datang menghampiri Do Hae dan membawanya tidur di kamar. Bahkan saking seringnya pindah sendiri membuat Do Hae berpikir memiliki kepribadian ganda. Namun mengetahui lukanya telah sembuh membuat Do Hae teringat mengenai Jeong. Melihat Do Hae yang terus bekerja bagai kuda jelas membuat Bu Xin merasa khawatir. Ia juga langsung menyarankan Do Hae agar tidak terlalu memaksakan diri, sembari menyuruh Do Hae meluapkan kesedihannya daripada pura-pura terlihat tegar. Setelah mendengar perkataan Bu Xin, Do Hae akhirnya tersadar dan jujur bahwa dirinya sedang terpuruk. Ia juga langsung mengunjungi Yayasan Sunwol yang merupakan cara mengenang Jeong. Karena ia sangat merindukan Jeong namun bingung untuk melampiaskannya. Bakyu yang turut bersedih mengingat mengenai kalung salib yang selalu Jeong gunakan. Dan ia memberikan kalung tersebut sebagai cara Do Hae mengingat Jeong. Karena hanya kalung itulah kenangan terakhir yang Jeong tinggalkan. Setelah memakai kalung itu, Do Hae mengingat kenangan masa lalu saat ia menjadi Wolsim, yaitu seorang penghibur cantik yang sangat tersohor. Namun ketika Wolsim menolak undangan dari pejabat, dirinya sangat dihinakan bahkan selalu mendapat cacian. Perlu diketahui bahwa pada zaman dinasti Joseon, peraturan pemerintah sangat ketat, termasuk perbedaan kasta manusia yang telah diatur sedemikian rupa, dan wanita penghibur dianggap manusia rendahan dan budak bagi para pejabat.
Bukan tanpa alasan, Wolsim menolak undangan dari pejabat karena dirinya sedang bersedih, yaitu karena kepergian sahabatnya yang baru saja tewas. Hingga karena celaan dan kesedihan yang sangat menyiksa, Wolsim memilih hal nekat dengan akan mengakhiri hidupnya. Namun ketika Wolsim berniat bunuh diri, ia bertemu dengan Yisun yang menjadi pertemuan pertama mereka. Yang hal itu membuat Wolsim membatalkan niatnya dan memilih untuk pulang. Hingga ketika Wolsim akan bunuh diri lagi, Jeong lagi-lagi berada di tempat itu yang membuat Wolsim gagal bunuh diri. Hari demi hari, Jeong terus menemani Wolsim yang membuat Wolsim tidak bisa bunuh diri. Bahkan malah membuat Wolsim mendapat kebahagiaan baru dengan Jeong yang menerangi kehidupannya. Hingga malapetaka datang yang membuat Wolsim tewas terbunuh. Namun ia tidak menyalahkan Jeong karena niat awalnya memang ingin mati dan Jeong adalah penyelamatnya. Setelah mendapat ingatan itu membuat Do-hae terkejut dan merasa bersalah. Karena dirinya lah membuat Yisun menderita bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ia berniat menghampiri Jeong yang berada di tempat mereka bertemu dulu. Namun ketika akan pergi, Do-hae dibius oleh seseorang yang membuatnya tersadarkan diri. Yang tak lain itu adalah Nosuk yang ternyata masih hidup. Namun ia membakar wajahnya sendiri agar Jeong tidak bisa melacak keberadaannya. Emang di luar Nurul sih gak mati, padahal jelas-jelas jatuh dari gedung puluhan lantai. Tapi mungkin faktor alam atau hoki seumur hidup dipakai sekali jadi masih bisa selamat. Lanjut. Do-hae lalu bertanya kepada Nosuk mengenai tujuan Nosuk menculiknya, di mana Nosuk berkata bahwa ia berniat balas dendam dengan akan membunuh Do-hae dan Jeong karena telah merenggut uang, jabatan, keluarga, dan seluruh kehidupannya yang membuat Nosuk menderita. Padahal kalau dipikir-pikir itu merupakan kesalahan Nosuk sendiri yang memiliki hati iblis. Karena ingin membunuh Do-hae dan Jeong secara langsung, Nosuk menyuruh Do-hae untuk memanggil Jeong agar datang ke tempat itu. Namun Do-hae sempat menolak karena Jeong telah meninggalkannya. Hingga ketika Nosuk benar-benar membuat Do-hae tersiksa, Jeong akhirnya datang ke tempat itu yang membuat Nosuk habis terpental. Jeong yang sangat marah membuat seisi ruangan bergetar bahkan berniat membunuh Nosuk. Namun Do-hae langsung menghentikannya karena akan membunuh Jeong sendiri. Hingga akhirnya Jeong bisa tenang dan mereka saling melepas rindu. Namun karena psikopat mah kuat, Nosuk masih bisa berdiri dan melancarkan tembakan. Di mana Do-hae langsung menjadikan dirinya tameng untuk bisa melindungi Jeong. Yang alhasil membuat Do-hae terluka parah bahkan seketika langsung tewas. Perlu diketahui bahwa iblis dilarang membunuh manusia dan juga menghidupkan manusia. Karena bila ia melakukannya maka tubuhnya akan langsung lenyap. Namun Jeong tidak menghiraukan hal itu dan mengorbankan dirinya sendiri agar Do-hae bisa hidup kembali. Setelah Jeong benar-benar lenyap, hal itu jelas membuat Do-hae bersedih dengan apa yang terjadi. Bahkan mungkin menjadi ujian terberat yang harus ia terima. Di sini juga terlihat ketika Suknya turut merasa sedih melihat penderitaan itu. Setelah seminggu berlalu, Do-hae layaknya mayat hidup yang tidak memiliki semangat karena diliputi rasa bersalah dan juga rasa kehilangan. Berbeda dengan Nosuk di mana ia terlihat sangat puas dan merasa telah menang. Dengan memakai pakaian saat pertama bertemu Jeong, Do-hae pergi ke pesisir pantai untuk mengungkapkan isi hatinya, yaitu perihal kehidupannya yang sudah seperti bak neraka. Bahkan jika bisa, dirinya ingin menjalin sebuah kontrak agar Jeong bisa hidup kembali. Suknyo yang mendengar hal itu menjadi sangat tersentuh, di mana dengan belas kasihnya ia memilih menghidupkan Jeong kembali, yang membuat Do-hae sangat bahagia bahkan berpikir itu hanyalah mimpi. Mereka lalu melepas rindu dan mengungkapkan kasih sayang masing-masing karena kehilangan ternyata sebuah peristiwa pahit yang sangat menyakitkan, dan itu merupakan sebuah pelajaran agar bisa saling menghargai.
Dengan sangat senang, Jeong datang menghampiri Suknyo untuk mengucapkan terima kasih. Namun Suknyo berkata bahwa ia hanya merasa kalah taruhan, yaitu ketika ia berkata mustahil namun Jeong mendapat kekuatannya kembali. Dan kini taruhan mereka ia anggap lunas dengan memberi Jeong kehidupan. Suknyo juga punya alasan lain, yaitu membutuhkan pekerja karena Jeong sudah sangat terpakai untuk menjadi sosok demon, yang membuat Jeong membanggakan dirinya sendiri bahwa ia memang demon rajin dan juga tampan. Atas Jeong yang telah kembali jelas membuat Bakyu bahagia dan ingin melepas rindu. Begitu juga dengan Jin yang sudah sangat merasa sedih. Bahkan mereka melampiaskan perasaan itu dengan bermanja kepada Jeong. Meski Natal telah lewat, mereka tetap merayakannya daripada tidak sama sekali. Karena kebahagiaan bukanlah karena Natal, melainkan sebuah kebersamaan. Dan itu menjadi Natal pertama mereka yang akhirnya bisa terwujud. Dengan sangat lembut, Dohye bertanya kepada Jeong mengenai permohonan ayahnya dulu. Ia juga berjanji tidak akan marah dan hanya ingin mengetahuinya. Hingga Jeong menceritakan semuanya saat bertemu dengan ayah Dohye. Tepat ketika hujan deras pada malam hari, ibu Dohye yang akan melahirkan malah mengalami sebuah kecelakaan. Namun mereka masih selamat dan bergegas ke rumah sakit. Tetapi karena rumah sakit yang sudah penuh membuat mereka harus mencari tempat lain. Dalam kondisi itulah ibu Dohye sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang amat teramat sangat. Yang hal itu membuat ayah Dohye panik dengan keadaan anak dan istrinya. Hingga dalam keadaan terpuruk itulah Jeong akhirnya datang dan mereka pun menjalin sebuah kontrak. Mendengar kenyataan tersebut jelas membuat Dohye sangat terkejut karena Jeong ternyata sudah menyelamatkannya semenjak ia akan lahir. Bahkan karena hal itu jugalah Dohye mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Setelah seminggu mengalami keterpurukan, Dohye merasa hidup kembali yang membuat Busin turut senang. Begitu juga dengan Han yang langsung memeluk Jeong, bahkan menyuruh Jeong untuk tidak lenyap lagi agar Dohye bisa terus bahagia. 진짜 날 너무 좋아한다니까. 알았으니까. 아, 도도히. 나 말고 또 누굴 모셔? 어떻게 지내셨어요? Dengan rasa puas, Dohye mendatangi penjara Nosuk untuk mengucapkan selamat. Karena Nosuk mendapat hukuman berat, yaitu dipenjara seumur hidup. Bahkan Dohye memberitahu Nosuk bahwa dirinya telah bahagia dengan Jeong yang hidup kembali. Mendengar kenyataan itu jelas membuat Nosuk menjadi sangat emosi. Karena meski telah mengorbankan segalanya, dirinya masih tetap kalah. Bahkan Nosuk selalu didatangi oleh sang ibu yang membuatnya dihantui rasa ketakutan. Karena pertunjukan telah berakhir, Jin akan pergi ke Inggris sesuai dengan perkataannya, yang membuat Bakyu bersedih, begitu juga dengan Jeong. Hingga Jeong memberikan sebuah payung dan mempersilahkan Jin untuk kembali ke yayasan Sunwol yang akan selalu terbuka untuknya. Ketika akan berangkat, Jin menyempatkan diri terlebih dahulu untuk melihat rumah semasa kecil. Namun secara tak terduga dirinya bertemu dengan seorang bocah yang disiksa oleh ayahnya. Yang hal itu membuat Jin teringat masa kecilnya yang dipenuhi oleh kekerasan. Jin lalu melaporkan ke polisi agar sang anak bisa aman. Ia juga memberikan sepatu dan berniat mengurus sang anak. Yang membuat sang anak bahagia, bahkan menganggap Jin adalah malaikat. Setelah menjalani hubungan dengan rahasia, Busin akhirnya berkata jujur kepada karyawan yang lain, yaitu perihal hubungannya dengan Bakyu yang merupakan sosok pasangan. Yang ternyata semua karyawan telah mengetahui hal itu, namun mereka hanya berpura-pura. Setelah Nosuk dipecat dari perusahaan, Dohye banyak dipilih oleh para pejabat untuk menjadi komisaris Mirae. Namun Dohye menolak hal itu dan memilih Han sebagai komisaris, karena ia belum ingin menjadi komisaris dan akan menunggu waktu yang tepat. Meski sekarang mereka bersama, Jeong memiliki ketakutan baru mengenai umur Dohye. Karena manusia hanya bisa hidup 130 tahun yang merupakan waktu sebentar. Itu juga kalau gak sering makan mie dan tidak terbeli cicilan. Bahkan melarang Dohye untuk makan gula berlebih yang sangat buruk bagi kesehatan. Karena umur Dohye yang singkat itulah mereka harus bisa menghargai waktu dan menikmati hari demi hari bersama. Setelah beberapa bulan berlalu, Jeong terlihat menghampiri Bakyu untuk melarangnya menikah. Karena Jeong merasa tidak bebas dan tertekan oleh kelakuan wanita. Namun tanpa Jeong sadari, Dohye berada di tempat itu sembari tersenyum mematikan. 실장님, 혼책이 무슨 다이어리도 아니고. 뭐야?
너 개구리야? Mereka juga sering bertengkar antara satu dengan yang lain, di mana hal itu sangatlah lumrah dalam sebuah hubungan. Hingga Jeong mengingat kenangan-kenangan indah yang membuat mereka bisa terus bersama. 도도이. 구원자이다. Buat kalian yang belum paham atau masih bingung, bisa langsung tanyain aja ya. Jadi inti dari series ini adalah jangan kebanyakan makan gula. Mungkin segitu saja pembahasan dari series My Demon. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.